Dear Isaac in Indonesia, when you wake up today, you will see that the sun will still shine, the earth still rotates, and things will go as usual. But what if one day, when you wake up, your heart begins to rise and feel like you can do anything in the world just because you're aiming for something bigger than yourself, which scares you a lot, but you believe it will make you grow. I have been taking my time to decide whether to take one more year or finish this amazing experience as an Isaacer, up until the very last moment. It comes down to a question which makes it hard for me to answer every single day. Will it be worth it? You can choose to stay or go. No one is going to push you to stay. You're the captain of your own ship and you push, then the push comes within. This is what makes this organization for me so amazing, that the personal drive that everybody have, moving forward for a collective goal. It will be worth it if you decide it will be worth it. And today, I understand that the biggest challenge and obstacle is coming from within, and that the human mind and body is something unstoppable. So here goes my pure intention, sincerely and wholeheartedly. My name is Claire Shahana Indaryono, and this is my call to action to apply for Member Committee President of Isaac Indonesia 1718. Banyak orang bilang kalau misalnya jadi leader itu sesuatu yang susah. Nah, itu salah satu hal yang aku rasain waktu pertama kali aku jadi leader. Mulai dari zaman SMA sampai aku kuliah, banyak banget yang gak nganggap aku serius karena pribadi aku yang kayak gini. Aku orang yang gampang bercanda, aku tuh selalu ketawa di saat-saat yang penting, dan intinya orang gak pernah ngeliat aku serius. But that's the thing. Waktu aku pertama kali jadi ketua di organisasi internasional namanya Isaac, aku ngerasa kalau misalnya banyak banget orang yang gak percaya sama aku pertama kali. Bahkan ada yang bilang walaupun bercanda, demi apa emang di Undip gak ada orang lain lagi? Well, actually it's something that bercandaan, tapi kalau misalnya kita pikirin terus dan emang kalian ngerasain insecure di daerah itu, pasti jadi kepikiran. Tapi satu hal yang bikin aku tetap lanjut adalah waktu mama aku tuh bilang kalau misalnya mama aku percaya sama aku, dan kalau misalnya aku tuh bisa ngelakuin banyak banget hal saat kalau misalnya aku percaya aku bisa ngelakuin itu, dan aku percaya sama mamaku. Aku percaya kalau misalnya aku bisa ngelakuin hal itu, and it actually works. It makes my LCP experience one of the best experience that I have in my Isaac journey. Nah, akhirnya aku kepikiran. Dari zaman aku OSI sampai zaman aku IP, manajer 2 kali, VP, terus LCP, terus jadi MCVP buat IGV, aku selalu kepikiran tentang yang namanya quality versus quantity, dan ngomongin tentang apakah Isaac itu signifikan. Kalau misalnya kita tanya, misalnya aku ngomong sama ayahku, ayah tahu nggak Isaac itu apa? Pasti ayahku bilang, ayahku tahu Isaac, tapi ayahku tahu Isaac karena anaknya ikutan Isaac. But actually what kind of impact that our parents know what Isaac did? Pasti masih belum ada kan? Well, belum ada, bukan nggak ada, tapi belum ada. Isaac belum terlalu besar. Nah, dari hal itu, aku pun percaya kalau misalnya orang-orang di Isaac Indonesia itu why-nya tuh kuat banget. Kamu pasti kamu tanyain deh ke siapapun, member kamu, nui kamu, siapapun, pasti mereka waktu ditanyain kenapa sih kamu masuk Isaac, pasti mereka bilang karena aku tuh mau nge-develop skill bla 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 bla. There are people who have purpose, and there are people who have purpose yang benar-benar tahu aku mau masuk Isaac karena aku bisa nge-develop leadership aku dan bla bla dan give impact to society. Nah, tapi hal ini nggak diimbangi dengan progres yang bisa kita ambil. Kalau misalnya kalian ingat di Isaac 2015, kalian pasti tahu tentang si Yin and Yang, gimana caranya si essence itu juga ada sama progres. Jadi sesuatu yang harusnya imbang, essence dan progres. Isaac Indonesia essence-nya kuat banget, tapi progresnya kita masih lacking. Gimana caranya? Ya pertama caranya adalah kita harus nge-define lagi nih apa yang jadi ambisi kita, which is Indonesia as a home. Habis itu apa yang jadi strategical part kita, which is Isaac 2020. Itu udah jelas banget apa yang harus kita lakuin dari tahun 1516 sampai tahun 2020 untuk nge-achieve peace and fulfillment of humankind's potential. Nah, makanya dari itu we have to align ourselves to our global network. That's why I believe Home Science Indonesia itu bisa banget nih leading 2020. Kita bisa jadi entity yang nggak cuma karena kita besar kita bisa leading 2020, but because of the quality inside of our organization we can lead 2020. Nah, hal yang bisa kita lakuin adalah 2 hal. Yang pertama adalah to enhance our talent process. Gimana caranya biar nanti member-member kita yang udah sebanyak ini bisa ngebuat impact yang segede itu. Misalnya dari culture, agile and entrepreneurial Isaac, atau misalnya dari ekosistem yang kita dukung secara infrastruktur. Nah, abis itu yang kedua adalah dari leadership experience in exchange. Gimana cara kita bisa replikasiin apa yang udah ada di membership kita ke leadership experience